Alexander lahir pada tahun 356 SM di Pella, ibu kota kerajaan Makedonia. Malam itu bukan malam biasa. Langit dipenuhi pertanda dan dunia seakan menahan napas. Di saat yang sama, kuil Artemigis, salah satu keajaiban dunia, terbakar. Banyak orang menganggapnya sebagai musibah. Namun para peramal berkata lain. Dewi Artemigis terlalu sibuk menyambut kelahiran seorang penakluk dunia. Sejak detik pertama ia membuka mata, Alexander bukan sekedar bayi. Ia adalah simbol dari sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Ibunya, Olympias, adalah perempuan penuh ambisi dan keyakinan mistis. Ia menanamkan pada Alexander gagasan bahwa darah para dewa mengalir di nadinya, bahwa ia bukan anak biasa, melainkan keturunan Achilles dan Zeus. Seperti seorang ibu visioner, mirip Habibie yang percaya sejak muda bahwa bangsa bisa terbang tinggi, Olympias membesarkan Alexander dengan mimpi, bukan ketakutan. Ia mengajarinya bahwa hidup bukan untuk dijalani setengah-setengah. Ayahnya, Raja Philip II adalah arsitek kejayaan Makedonia, seorang reformator militer, pembangun negara, dan pemimpin dengan visi besar. Namun hubungan ayah dan anak ini tidak selalu hangat. Philip mengajarkan disiplin, logika kekuasaan, dan realitas politik. Dari sinilah Alexander belajar bahwa mimpi tanpa struktur hanyalah angan. Seperti Habibie memadukan idealisme dan rekayasa, Alexander sejak kecil hidup di antara imajinasi dan strategi. Dari masa kanak-kanaknya, satu hal sudah jelas. Alexander bukan anak yang puas dengan dunia kecil. Ia bertanya, menggugat, dan menolak batas. Dunia baginya bukan tempat untuk diterima padanya, melainkan untuk dibentuk ulang. Dan sejak diam-diam mulai menulis namanya. Ketika Alexander berusia 13 tahun, ayahnya mengambil keputusan penting, memanggil Aristoteles, filsuf terbesar Yunani untuk mendidik putranya. Ini bukan pendidikan biasa. Ini adalah pertemuan antara kekuatan dan pikiran, antara pedang dan pena. Seperti Habibie yang ditempa oleh ilmu Jerman, Alexander ditempa oleh logika, etika, sains, dan filsafat. Aristoteles mengajarkan bahwa pemimpin sejati harus memahami alam, manusia, dan dirinya sendiri. Alexander belajar tentang politik, puisi Homer, astronomi, hingga biologi. Namun lebih dari itu, ia belajar berpikir sistematis. Ia diajarkan bahwa dunia bisa dianalisis, dipetakan, dan dipahami. Pengetahuan menjadi senjata kedua setelah pedang. Alexander sangat terobsesi pada kisah Achilles. Ia tidak ingin hanya benang, ia ingin dikenang. Aristoteles mengingatkannya bahwa kejayaan tanpa kebajikan adalah kehampaan. Inilah konflik batin Alexander, antara keinginan menjadi legenda dan kebutuhan menjadi manusia. Konflik yang juga dialami banyak tokoh besar, termasuk Habibie, antara kekuasaan dan nurani. Dari pendidikan inilah lahir seorang pemimpin yang unik, prajurit yang berpikir, filsuf yang berani bertindak. Alexander tidak hanya ingin menaklukkan wilayah, tetapi juga ide, budaya, dan peradaban. Suatu hari seekor kuda liar didatangkan ke istana. Tak satu pun prajurit mampu menungganginya. Kuda itu liar, menendang, dan menolak manusia. Raja Philip hampir menyerah. Namun, Alexander kecil memperhatikan sesuatu yang orang dewasa abaikan. Kuda itu takut pada bayangannya sendiri. Dengan tenang, Alexander mendekati, memutar arah kuda menghadap matahari, dan menendangkannya. Ia menunggangi Bucephalus dengan penuh kendali. Semua orang terdiam. Philip menangis dan berkata, "Carilah kerajaan yang lebih besar. Makedonia terlalu kecil bagimu." Adegan ini bukan sekedar kisah heroik. Ini metafora kepemimpinan ala Habibie, melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda, menggunakan akal sebelum kekuatan. Alexander belajar bahwa pemimpin besar bukan yang paling kuat, tetapi yang paling memahami. Bucephalus menjadi sahabat setia Alexander hingga akhir hidupnya. Seperti mimpi yang selalu ia bawa, kuda ini adalah simbol bahwa ketakutan terbesar manusia seringkali berasal dari bayangannya sendiri. Tahun 336 sebelum Masehi, dunia Alexander runtuh sekaligus terbuka lebar. Ayahnya Raja Philip II terbunuh secara tiba-tiba dalam sebuah perayaan. Istana gempar, Makedonia goyah, dan musuh-musuh lama mencium kesempatan. Di usia yang baru menginjak 20 tahun, Alexander berdiri di persimpangan sejarah. Ia bukan hanya kehilangan ayah, tetapi juga dipaksa memikul mahkota yang beratnya lebih dari usia dan pengalaman manusia biasa. Banyak bangsawan meragukannya. Kota-kota Yunani yang sebelumnya tunduk mulai memberontak. Mereka melihat Alexander sebagai anak muda yang penuh ambisi namun belum teruji. Namun, seperti Habibie yang dipercaya memimpin bangsa di tengah badai krisis, Alexander memahami satu hal penting. Kepemimpinan tidak menunggu kesiapan.
ia menuntut keberanian untuk bertindak di tengah ketidakpurnaan. Dengan cepat dan tegas, Alexander bergerak. Ia memadamkan pemberontakan di Yunani satu persatu. Ketika Thebes membangkang, Alexander mengambil keputusan terkeras dalam hidupnya. Kota Idun dihancurkan hingga rata dengan tanah. Keputusan ini brutal, namun syarat pesan. Ia ingin membuat dunia tahu bahwa di balik muka muda berdiri tekad baja yang tidak bisa diremehkan. Sejak saat itu, Alexander bukan lagi anak Philip. Ia adalah raja penuh. Seorang pemimpin yang belajar bahwa kekuasaan bukan sekedar hak, melainkan beban moral yang harus dipikul bahkan ketika keputusan itu menghancurkan hati sendiri. Setelah memastikan Yunani, Alexander mengarahkan pandangannya ke timur. Di hadapannya terbentang Kekaisaran Persia, kerajaan terbesar yang pernah ada. Banyak jenderal menganggap rencana menyerang Persia sebagai kegilaan. Masukannya jauh lebih kecil, sumber daya terbatas, dan jarak tempuh sangat jauh. Namun Alexander melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Peluang historis. Saat menyeberangi Hellespont, Alexander melakukan tindakan simbolis. Ia melemparkan tombaknya ke tanah dan menyatakan bahwa wilayah itu telah ditaklukkan takdir. Seperti Habibie yang berani bermimpi membangun industri dirgantara di negeri berkembang, Alexander memulai peran bukan dengan rasa takut, tetapi dengan keyakinan pada visi jangka panjang. Pertemuan pertama di Sungai Glanigus menjadi ujian nyata. Alexander memimpin langsung dari garis depan, hampir terbunuh namun berhasil memenangkan pertempuran. Kemenangan ini bukan hanya soal strategi, tetapi soal kepercayaan pasukannya. Pasukannya mulai percaya bahwa mereka tidak mengikuti raja biasa, melainkan seseorang yang siap mati bersama mereka. Disinilah Alexander berubah dari raja menjadi simbol. Ia bukan hanya pemimpin militer, tetapi representasi mimpi kolektif pasukannya. Bahwa manusia bisa mencantang yang tampak mustahil, selama keberanian dan akal berjalan beriringan. Pertemuan besar dengan Raja Darius II terjadi di Issus. Meski kalah jumlah, Alexander menang. Darius mengalihkan diri, meninggalkan keluarganya. Alexander memperlakukan keluarga musuhnya dengan hormat. Ini bukan sekedar etika, tetapi pesan politik. Ia datang bukan sebagai perusak, melainkan sebagai penguasa baru dengan tatanan berbeda. Puncaknya terjadi di pertempuran Kaugalama. Dengan kecerdikan taktik dan keberanian luar biasa, Alexander menghancurkan kekuatan utama Persia. Kekaisaran yang telah berdiri ratusan tahun runtuh oleh seorang pemuda dari Makedonia. Dunia berubah pada hari itu. Namun kemenangan ini membawa dilema. Alexander mulai mengadopsi budaya Persia, pakaian, adat istiadat, bahkan sistem pemerintahan. Ia tidak hanya menggantikan penguasa, tetapi menyatukan timur dan barat. Visi ini jauh jalui zamannya, mirip Habibie yang selalu berpikir lintas generasi. Namun sayangnya perubahan ini membuat pasukannya resah. Mereka merasa kehilangan identitas. Alexander berdiri di tengah jalan Banjurik, setia pada masa lalu atau membangun masa depan. Dan seperti banyak pemimpin besar, pilihannya membuatnya semakin sendirian. Alexander melanjutkan ekspedisinya hingga ke India. Di sana ia menghadapi Raja Porus yang bertempur dengan gajah-gajah perang raksasa. Pertempuran berlangsung brutal, banyak korban terjatuh. Namun Alexander menang dan justru menghormati Porus, mengangkatnya kembali sebagai raja. Ia menghargai keberanian bahkan dari musuh. Namun kemenangan ini terasa pahit. Pasukannya kelelahan, bertahun-tahun jauh dari rumah. Hujan monsun, luka, dan kerinduan menggerogok di semangatnya. Untuk pertama kalinya pasukan menolak perintah Alexander untuk melanjutkan perjalanan. Alexander marah, kecewa, dan hancur. Ia menangis sendirian di tendanya. Dunia masih terbentang luas di hadapannya, tetapi manusia yang mengikutinya telah mencapai batas. Ini momen di mana Alexander belajar pelajaran paling pahit, bahwa pemimpin sehebat apapun tetap terikat pada keterbatasan manusia lain. Akhirnya Alexander mundur, bukan karena kalah, tetapi karena memilih kemanusiaan. Seperti Habibie yang tahu kapan harus melepaskan kekuasaan demi stabilitas bangsa, Alexander menunjukkan bahwa keagaran sejati kadang justru ada pada kemampuan untuk berhenti. Perjalanan pulang adalah perjalanan penderitaan. Banyak pasukan tewas karena cuaca dan kelaparan. Alexander sendiri terlupa berkali-kali. Tubuhnya lelah, tetapi jiwanya jauh lebih lelah. Orang-orang yang dulu dekat mulai menjauh, digantikan oleh politik dan kecurigaan. Pukulan terberat datang ketika Hephaestion, sahabat terdekatnya, meninggal dunia. Alexander hancur total. Ia kehilangan separuh jiwanya. Sejak saat itu Alexander tidak pernah benar-benar sama. Kesepian menggerogoti di pikirannya, dan kemarahan sering menggantikan kebijaksanaan. Ia mulai minum berlebihan, menjadi mudah tersinggung, dan semakin keras pada orang-orang di sekitarnya.
Ini adalah sisi manusia Alexander yang jarang dicayakan. Jenius yang rapuh, pemimpin besar yang tidak kebal terhadap duka. Seperti Habibie yang merasakan honeymoon dan merasakan kehampaan terdalam, Alexander menunjukkan bahwa sebesar apapun pencapaian manusia, kehilangan orang yang dicintai tetap bisa menutupkan segalanya. Di Babilonia, Alexander merencanakan ekspedisi baru. Ia belum puas. Dunia masih terasa belum cukup luas. Namun, tubuhnya mulai menyerah. Demam tinggi menyerangnya selama berhari-hari. Para tabib tidak berdaya. Di ranjang kematiannya, para jenderal bertanya, siapa yang akan mewarisi kerajaan ini? Dengan suara lemah, Alexander menjawab, yang terkuat. Jawaban itu adalah refleksi hidupnya. Dunia baginya selalu tentang ujian kekuatan, baik fisik maupun mental. Alexander wafat pada usia 32 tahun. Usia yang terlalu muda untuk seorang legenda, namun terlalu panjang untuk seorang manusia biasa. Ia meninggal tanpa sempat menyelesaikan mimpinya. Seperti banyak tokoh besar, Alexander pergi sebelum karyanya selesai. Dan dunia harus menanggung konsekuensi dari mimpi yang terputus. Setelah kematiannya, kerajaan Alexander terpecah. Para jenderalnya saling berebut kekuasaan. Tidak ada penerus sejati. Secara politik, Alexander gagal menciptakan sistem yang abadi. Namun, secara peradaban, ia menang mutlak. Budaya Yunani menyebar ke timur. Ilmu pengetahuan, filsafat, dan perdagangan berkembang. Dunia Helenistik lahir, hasil dari percampuran budaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Alexander mungkin gagal membangun negara yang bertahan lama, tetapi ia berhasil mengubah arah sejarah manusia. Dan hingga hari ini, dunia masih mengingat satu pelajaran besar, bahwa seorang manusia dengan mimpi, akal, dan keberanian bisa mengguncangkan zaman. Meski akhirnya tetap halus tunduk pada kematian.